aku, Anggoro. Mas Anggoro, ngapain malam-malam kesini? Aku kangen sama kamu. Mas bisa aja. Udah lama kita nggak jalan ya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke danau? Tapi aku takut, Mas. Ningsih, kamu nggak harus takut. Ada aku. Tapi... Shh, Ningsih, aku tahu. Kamu udah nggak sabar kan ingin selalu berdua sama aku? Yaudah, kita jalan sekarang. Yuk. Ibu Bapak sudah tidur. Oke. Kalau kamu sayang sama aku, kenapa kamu nggak mau ngelakuin itu sama aku? Aku bukannya nggak mau, Mas. Tapi apa kita nggak bisa melakukan ini setelah kita menikah? Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, kenapa harus menunggu sampai kita menikah? Aku sangat menyayangi kamu. Aku takut, Mas. Sepertinya ada suara-suara. Selama aku di sisi kamu nggak perlu takut. Lari yuk, Mas. Tunggu, ada apa? Lari yuk, Mas. Ayo cepetan lari, Mas. Mas, tunggu aku, Mas. Cepat lari nih sih. Mas, tunggu aku, Mas. Kasian ya Mbak Ningsih. Padahal dia kan mau menikah sama Mas Anggoro. Kalau aku sih setuju sama usulnya Pak Joyo buat masuk hutan larangan dan membunuh naga kalong nyawa itu. Hus, nanti kalau ketahuan sama Pak Kades bisa dimarahin kamu. Iya, apa mau tubuh mau dirobek-robek sama naga kalong nyawa? Pak Kades, bagaimana keadaan desa kita ini? Ya gimana? Tenang. Gimana nih? Saudara-saudara, tenang. Semua persoalan pasti akan dapat kita atasi. Kita musyawarahkan. Dulu, Pak, dulu. Pak Iwono, saya harap Bapak bersabar dulu. Iya Pak Yono, sudahlah, relakan saja kepergian putrimu. Kalau Pak Yono menangisi dia terus, dia tidak akan tenang di alam sana. Terima kasih banyak Pak Joyo maupun Pak Kades yang mana telah membantu menemukan jasad putri saya. Semoga Allah nanti membalas budi-budi baik Bapak. Sepertinya kita harus memberikan tumpal seekor kambing di pinggir hutan larangan. Kenapa Pak Joyo? Kelihatannya Bapak tidak sependapat dengan saya. Kita keluar, Pak. Kita lihat, ayo. Ayo semuanya, kita keluar. Lihat itu, lihat di bawah itu, lihat. Sepertinya kita harus memberikan tumpal kambing lagi. Tapi ingat, saya tidak ingin warga sini memasuki hutan terlarang itu. Ngerti semua? Kenapa kita nggak ke sana saja dan membunuh naga itu? Pak Joni ngomong apa sih? Mau cari mati ya? Bukan saya mau cari mati, tapi saya mau menuntaskan masalah di desa kita ini. Daripada setiap malam bulan purnama kita diteror naga sialan itu,
Lebih baik kita masuk dan kita bunuh naga sialan itu. Kita ke sana. Ayo, Pak. Ayo. Kita taruh di mana kambing ini, Pak? Nah, itu sebelah situ aja, Pak Kades. Kau tekan Yang di di dalam ujung. sana, ya. Kondo, tekan di dalam sana kambingnya. Baik, Pak. Ya, Pak. Dan sekarang kita akan pasang lonceng ini supaya kalau naga itu keluar masuk ke kampung kita, lonceng ini akan berbunyi. Ayo semuanya kita pasang. Sebelah sana. Ya, yang sana ujung. Ya, situ. Sudah Pak? Sudah, oke bagus. Ayo kita pulang. Ayo, Pak. Warti, Bapak harus pergi malam ini juga. Enggak, Pak. Bapak nggak boleh pergi. Bapak jangan pergi. Warti, izinkanlah nak. Izinkan Bapak membunuh naga itu. Enggak, Pak. Naga kalau nyawa itu buas. Bapak nggak mungkin bisa membunuhnya. Malahan tubuh Bapak bisa dirobek-robek oleh naga itu, Pak. Naga itu kan hanya memangsa anak perawan saja, bukan orang tua semacam Bapak ini. Pak, Warti nggak mau kehilangan Bapak. Bapak jangan pergi, Pak. Jangan pergi. Sudah. Mana tuh naga sialan bersembunyi? Keluar kau! Lah! Bapak! Bapak! Bapak, jangan pergi, Pak! Pak! Sutri? Apa Sutri? Hah? Kenapa? Ada apa Sutri? Bapakku, Pak Kades! Bapakku naik kuda mau masuk hutan larangan! Astagfirullahaladzim. Pak, kita harus kejar, Pak. Jangan. Sudah terlambat, Gondo. Terlambat. Tapi, Pak, setidaknya kita kan bisa membujuk beliau, Pak, supaya dia mau datang sini lagi, Pak. Jangan. Tolong Pak Kades tolong bapak saya, Pak! Sabar, Warti. Sabar. Sabar dulu ya, sabar. Tenang. Kalau tidak ada mau menolong, biar saya melakukannya sendiri! Warti, jangan. Warti, tahan. Jangan bodoh kamu, jangan bodoh. Aku nggak bodoh! Lepasin aku! Warti, tenang, Warti. Warti, jangan itu berbahaya, Warti. Jangan, Warti. Lepasin aku! Warti, tenang, Warti. Gondo, malam ini kita harus sembunyi di pagar kita masing-masing. Jangan keluar rumah, berbahaya sekali. Kalau naga itu bangun, kita akan datang ke tempat kita ini. Berbahaya sekali. Kamu ajak pulang, Warti. Cepat! Pulang! Bapakmu selamat. Nggak mungkin, Mbah. Bapak nggak mungkin selamat. Nggak mungkin. Tenang, sayang. Kamu itu jangan panik. Gondo. Suara kalung sapi siapa itu, Dok? Bukan, Mbah. Itu bukan suara kalung sapi. Itu suara pagar pinggir hutan larangan yang sengaja dipasangi kalung sapi, Mbah. Naga kalung nyawa udah mau masuk ya, Dok? Benar, Mbah. Naga itu sudah memasuki kampung kita, Mbah. Semoga malam ini penduduk kita tidak ada yang menjadi korban ya, Dok. Iya, Mbah. Tapi Mbah tenang ya. Kita udah dalam bunker.
Jadi kita pasti aman. Ya, Mbah? Warti. Sudahlah, Warti. Sebaiknya kamu relakan saja kepergian ayah kamu. Pak Joyo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Joyo. Semalam nggak ada anak perawan kan yang jadi mangsa? Alhamdulillah, semalam memang nggak ada apa-apa, Pak. Tapi, apakah Pak Joyo berhasil membunuh naga Kalonyowo itu? Lalu, bagaimana ceritanya Pak Joyo bisa selamat? Katanya, setiap orang yang memasuki hutan larangan, dia pasti mati kan? Begitulah, Pak. Buktinya saya masih hidup, masih sempat ngobrol lagi sama Pak Cahyo. Benar. Tapi, apa yang Pak Joyo kerjakan di sana? Kok sampai naga itu nggak berhasil membunuh Pak Joyo? Memang saya bertarung dengan naga itu. Tapi sayang, dia berhasil memangsa kuda saya. Tapi saya sempat mencolok mata kirinya dengan golok saya. Sampai buta, Pak? Iya, buta. Sampai dia nabrak-nabrak pohon dan larinya nggak tentu arah. Langsung aja saya kabur. Lalu? Tapi sempat ekornya mengibas. Makanya perutku langsung robek. Tapi dia nggak berhasil menangkap saya karena saya keburu kabur. Syukurlah kalau begitu, Pak. Assalamualaikum. Tolong, semuanya duduk semua. Warga Desa Caringin yang saya hormati. Hari ini kita mencatat satu sejarah baru, yaitu salah seorang warga kita telah berhasil selamat dari amukan naga Kalonyowo. Nah, kita wajib bersyukur bahwasanya Pak Joyo telah berhasil selamat dan pulang dari hutan larangan. Namun setelah saya pertimbangkan, apa yang dilakukan Pak Joyo berdampak kurang baik terhadap warga kita di sini. Betul, Pak Kades. Kalau perlu Pak Joyo kita usir dari sini. Loh, saya kan kelahiran desa sini. Kenapa saya harus diusir? Benar, memang Pak Joyo lahir di sini. Tapi kenapa masih nekat datang ke hutan larangan? Pak Joyo telah membuat naga itu menjadi buta. Bisa-bisa naga itu akan mengamuk di kampung kita. Dan bisa-bisa bukan gadis perawan lagi yang dia incar. Semua warga dia makan karena dia murka. Tenang. Jangan emosi. Apapun yang dilakukan Pak Joyo, ini demi warga kita. Baiklah. Sekarang semua persoalan ini kita kembalikan kepada Pak Joyo. Silakan Pak Joyo. Saudara-saudara, sebelumnya saya minta maaf atas apa yang saya pernah lakukan. Tapi saya mohon, saya tidak akan pergi di desa ini sebelum anak saya menikah. Kalau gitu silakan dia nikahkan sekarang. Saya akan segera menikahkan anak saya. Dan setelah itu, saya berjanji saya akan pergi jauh-jauh dari desa ini.
semuanya, Mbak. Apa benar kamu tuh mau menikah sama Wardi? Mbah cuma nanya, kalau kamu tuh memang cinta sama Wardi, Mbah nggak melarang. Mbah bener kok. Saya ini memang mencintai Warti, Mbah. Tapi Mbah setuju kan kalau saya menikah dengan Warti? Tentu, tentu. Terima kasih banyak, Mbah. Terima kasih, Mbah. Naga Kolong Nyowo. Naga itu sudah masuk kampung kita, Mbah. Tenang. Kalau kita sudah bersembunyi di bunker, dia nggak akan masuk tuh naga. Tapi Warti, Mbah. Warti, Mbah. Memang Warti kemana? Tadi, sewaktu Warti saya tinggalin, Warti masih berusaha ngerayu Pak Joyo untuk masuk ke bunker, Mbah. Tapi Pak Joyo nggak mau, Mbah. Jangan-jangan mereka masih di luar, Mbah. Tapi nggak mungkin. Dia nggak mau masuk ke bunker. Pasti dia nanti mau masuk. Mbah, Mbah tenang dulu di sini ya. Saya mau menyusul mereka, Mbah. Sebentar aja, Mbah. Jangan tinggalkan Mbah sendirian, Dok. Mbah takut. Warti, aku mohon Warti, masuklah ke dalam bunker. Kalau bapakmu tidak mau masuk, biar kamu aja yang masuk. Ayo, Pak. Ayo kemana? Kita ke bunker, kita harus sembunyi, Pak. Kenapa mesti sembunyi? Bapak tidak takut kok sama naga sialan itu. Pak, Bapak nggak sayang sama Warti ya? Bapak mau kemana? Kok pakai bawa senjata segala? Bapak mau menuntaskan pertolongan Bapak yang belum selesai. Tapi, Pak... Warti, kalau kamu masih sayang sama Bapak, sebaiknya kamu saja yang ngumpet dalam bunker itu. Warti mau sembunyi dalam bunker, tapi Bapak ikut masuk juga. Pokoknya Bapak mau keluar, mau cari naga itu. Karena Bapak nggak mau kalau ada anak perawan desa ini yang selalu menjadi santapan naga sialan itu. Pak, Bapak jangan pergi. Pak, Bapak jangan pergi, Pak. Pak, Bapak jangan pergi, Pak. Pak. Warti! Warti! Warti, kamu harus cepat masuk ke bunker, Warti! Warti! Nyawa kamu dalam bahaya, Warti! Warti, cepat! Warti! Aduh, Warti itu gimana? Orang tahu naga mau masuk. Dia masih keliaran di luar saja. Mbak, saya mohon, Mbak. Izinkan saya untuk keluar, Mbak. Saya harus menolong Warti, Mbak. Mbak, saya mohon, Mbak. Jangan, Dok. Kamu tuh satu-satunya yang Mbak miliki di dunia ini. Kalau kamu mau pergi, siapa yang jaga Mbak nanti? Tapi, Mbak, Warti harus ditolong, Mbak. Warti harus ditolong, Mbak. Saya mohon, Mbak. Saya mohon, Mbak. Tolong! Warti! Warti! Warti!
Warti! Warti! Warti! Warti! Warti! Warti! Warti! Atau kita masuk saja ke dalam hutan ini, Pak. Pak Joyo tahu nggak akibat Pak Joyo memasuki hutan larangan ini kemarin? Ya, tapi kan nggak apa-apa. Kalau saya mati gara-gara menyelamatkan anak saya sendiri. Saya tidak mengizinkan seorang pun masuk dalam hutan ini. Gara-gara ulah satu orang, kita semua satu desa terkena sasaran. Sabar, Pak. Tenang. Kenapa Pak Joyo? Tidak terima dengan ucapan saya? Saya tidak terima atas keputusan Bapak tadi. Lalu, apa maunya Pak Joyo? Apa maunya? Pak Joyo, warga sini masih berbaik hati dengan Pak Joyo. Belum mengusir dari kampung ini. Tapi kalau Pak Joyo maunya begini, ya sudah. Silakan Pak Joyo pergi dari sini. Baik, saya pasti pergi. Tapi setelah saya menemukan mayat anak saya sendiri. Baiklah. Kita akan coba mencari bersama-sama. Tapi jangan terlalu jauh. Kita berpencar dalam. Ayo kita masuk. Ayo. Ayo. Kita berpencar. Pak! Mana ini mayatnya, Pak? Bener, Pak. Ini pakainya sama yang kemarin dia pakai. Pak Joyo, sabar, Pak. Sabar. Pak Joyo. Pak. 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 Pak Joyo. Pak. Pak Joyo. Pak Joyo. Pak. Pak Joyo. Pak. Gondo, sebelumnya Bapak minta maaf. Bapak nggak pamit ke kamu terlebih dahulu. Sesuai dengan janji Bapak ke warga desa. Kalau jasadnya Warti sudah ditemukan, Bapak akan pergi dari desa kita ini. Namun satu hal, Bapak meminta kepada kamu, tolonglah rawat makamnya Warti. Terima kasih, Gondo. Joyo. Kemana ya perginya Pak Joyo?
Sudah, cukup. Aku harus menyisakan air ini, sebab perjalananku masih jauh. Pak, Pak, Bapak nggak apa-apa kan? Air. Gimana ini? Persediaan airku tinggal sedikit. Sedangkan perjalananku masih jauh. Enggak. Aku nggak boleh membiarkan bapak ini. Aku harus menolongnya. kasih, Dek. Kamu telah membantuku dengan air minum itu. Tapi di mana saya bisa mendapatkan telaga air, Pak? Pegang tanganku. Maksud Bapak? Pegang tanganku, maka kamu akan menemukan telaga air. Oh, tubuh Bapak percaya? Pejamkan matamu dan jangan pernah membukanya sebelum aku perintahkan. Bukalah matamu. Pak Tua, kita ada di mana? Kita sekarang berada di dalam Goa Larangan. Goa Larangan? Bukankah gua ini tempatnya Naga Kalong Nyowo? Dulu goa ini memang tempat tinggalnya muridku Naga Kalong Nyowo. Tetapi sekarang sudah aku usir dia dari sini. Kenapa, Pak? Dia telah melanggar apa yang aku larang selama ini. Kamu bilang tadi air minummu habis. Ambil dan minumlah air dari pancuran itu. Maka rasa hausmu akan segera hilang. Memang air ini. Pak Tua di mana? Aku pergi dulu. Lalu, bagaimana caranya saya keluar dari tempat ini, Pak? Kamu nggak boleh keluar dari gua ini. Kamu harus belajar dari kitab yang aku tinggalkan di atas batu. Dan sampai kapan saya berada di tempat ini, Pak? Setelah 9 bulan kamu boleh keluar dari gua ini. Sampai kamu bisa menemukan pedang pembunuh naga. Dengan pedang itulah kamu bisa membalas dendammu kepada Kalong Nyowo. Tapi ingat satu hal, kamu jangan pernah memegang telurnya. Kenapa, Pak? Turuti saja apa yang aku perintahkan. Pelajari kitab itu baik-baik. Dia akan memberikan banyak ilmu untukmu. Tapi untuk apa, Pak? Saya tidak butuh ilmu. Saya hanya butuh tempat tinggal. Bapak tua itu tahu kalau aku mau balas dendam dengan Naga Kalong Nyowo.
ini tentu akan kubalas dendammu. Akan kubunuh si naga sialan itu. Di mana kamu? Warti? Siapa bilang nama aku Warti? Ayo kamu. Hah? Kamu nakal? Kamu kok nakal sih? Aku juga khawatir tau gak sama kamu. Lepasin aku, Gona, lepasin! Gona, lepasin! Kenapa? Kamu gak mau aku cium? Aku nggak mau melakukan itu sebelum kita menikah. Apa kamu bilang? Kamu mau menikah sama aku? Marti. Jadi, kamu mau menikah sama aku? Tidak. Tidak. Tidak! 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 Habis! 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 Naga sialan! Mari lawan aku!
Aku ingin bicara denganmu. Baik, Guru. Memang kamu sudah berhasil membunuh naga Kalongnyowo itu. Tapi ada satu hal yang kau lupakan. Apa itu, Guru? Kau lupa janjimu untuk tidak memegang telur naga itu. Sampai kapan saya berada di tempat ini, Pak? Setelah 9 bulan kamu boleh keluar dari gua ini. Sampai kamu bisa menemukan pedang pembunuh naga. Dengan pedang itulah kamu bisa membalas dendammu kepada Kalongnyowo. Tapi ingat satu hal. Kamu jangan pernah memegang telurnya. Kenapa, Pak? Turuti saja apa yang aku perintahkan. Pelajari kitab itu baik-baik. Dia akan memberikan banyak ilmu untukmu. Apa yang akan terjadi kalau saya memegang telur naga ini? Akibatnya memang tidak berdampak ke kamu. Tetapi gara-gara perbuatanmu itu, desa Caringin ini sekarang sudah menjadi desa terkutuk. Desa terkutuk? Tidak, Guru. Aku tidak mau menyusahkan penduduk desa ini. Karena aku sering kali telah menyusahkan penduduk desa ini. Jadi, apa yang harus kulakukan agar tidak terjadi kutukan daripada telur naga ini? Kamu harus mengubur telur naga itu di Goa Larangan. Apa dengan begitu kutukan dari telur naga ini akan hilang? Guru! Guru! Di mana, Guru? Guru, jangan tinggalkan aku! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak manggil saya. Gondo, seperti apa yang Bapak katakan waktu itu, sekarang rumah ini sudah menjadi milikmu. Tapi Pak, saya berharap Bapak mau kembali lagi kampung ini, Pak. Tidak. Tidak, Gondo. Bapak harus pergi dari kampung ini. Bukankah Bapak pernah berjanji dulu kan? Tapi sebelum Bapak pergi, Bapak ada permintaan satu hal kepada kamu, Gondo. Apa itu, Pak? Katakan saja. Bapak ingin kamu menikah dan memulai hidup baru. Kamu mau kan memenuhi permintaan Bapak? Maaf, Pak. Saya ini sangat mencintai Warti, Pak. Nggak ada wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisi Warti, Pak. Maaf, Pak. Kamu jangan berkata begitu. Kesian Warti di alam sana. Kamu jangan menyiksa diri kamu sendiri seperti ini. Baiklah, Pak. Kalau memang ini keinginan Bapak, saya akan berusaha melupakan Wati, Pak. Tapi ini sangat sulit, Pak, buat saya, Pak. Sulit, Pak. Tapi Bapak yakin, kamu pasti dapat melakukannya. Adek, mau kemana? Hah? Main. Mau main ya? Oh ya, dikenalin nih. Namanya Ariel, dia liburan di sini. Ayo kenalin, Ariel, yuk. Asma. Mari. Loh, Yasid mana? Biasanya kalian bertiga. Yasid lagi bantuin orang tuanya di sawah. Oh gitu. Yaudah, tapi kenalin ya nanti Yasid sama Ariel, ya. Oh ya, Ariel. Kamu berlibur berapa lama di sini? Sekitar 2 mingguan. Lama juga ya? Yaudah, sekarang Ariel harus istirahat dulu. Soalnya dia capek berjaya kota, ya kan? Nanti setelah selesai istirahat, kita main yuk. Tapi habis aku istirahat. Yaudah, Paman jalan dulu ya. Hati-hati kalian. Ya, yuk. Apaan tuh?
kok jangan dibuka? Gulungan apaan nih? Kok kayak peta? Jangan-jangan peta harta karun lagi. Kayaknya di sini deh harta karunnya. Loh, dari mana kamu tahu kalau itu peta harta karun? Soalnya peta kulit kayak gini tuh biasanya buat harta karun. Terus di mana harta karunnya? Menurut peta ini sih adanya di Goa Kalong Nyowo. Apa? Gua Kolong Nyowo. Berarti adanya di dalam hutan terlarang itu. Begini, Ril. Di desa kita ada peraturan yang melarang siapapun untuk pergi ke hutan larangan. Kenapa nggak boleh sih? Karena ya nggak boleh aja. Masa masuk hutan doang nggak boleh sih? Aku setuju, Ril. Dari dulu aku sih juga pengen masuk hutan larangan. Tapi berhubungan gak ada yang nemenin, ya udah, jadi nggak jadi deh. Ya udah, kita berangkatnya berempat aja supaya rame-rame, ya kan? Aku nggak mau ikut ah. Aku juga. Ya, payah nih si Asman. Masa jadi laki-laki penakut? Baik, kita buktiin siapa yang penakut sebenarnya. Jadinya kita berangkatnya berempat nih. Kalian perginya bertiga aja. Aku mau pulang, nggak mau ikut. Putri! Ya, yaudah deh kita bertiga aja. Kita ambil alat-alat dulu yuk. Yuk. Letoy banget sih, cepet lari, ayo cepet. Ya, istirahat dulu awak aja. Apa lagi sih? Itu polisi nggak bakal kejar kita, Bang. Tenanglah kau. Lo yakin polisi-polisi itu nggak bakalan sampai sini ngejar kita, ha? Tenanglah, Ces. Awak yakin 100% polisi-polisi tak bakal mengejar kita? Karena ini hutan-hutan larangan, tak beraninya mereka itu. Ya kan? Terus goanya di mana? Itu yang jadi permasalahan sekarang kan. Awak pun tak tahu. Yang namanya hutan belantaranya di sini, awak tak tahu lah persisnya di mana. Aku pikir tadi kamu tahu di mana goanya. Terus gimana nih? Tapi pasti di dalam hutan ini goanya. Ya pastilah itu. Tak mungkin awak berbohong, ya kan? Terus kemana lagi, ha? Bodoh kali kau. Kupikir rambut banyakan dikit kau, pintar dia berpikir. Ya ke gua itulah. Cepat jalan. Ya udah, ayo. Bodoh piara. Yuk cari lagi yuk. Kira-kira masih jauh nggak tuh gua? Kalau menurut peta sih, kita harus lebih masuk lagi ke dalam hutan. Udah yuk, kita sampai sini aja nyarinya. Kenapa sih kamu ngetawain aku? Kamu lucu. Tadi kata kamu berani. Kok sekarang jadi malah ciut kayak nyali semut? Dari tadi ngomongnya terus. Kemana terus? Orang kau itu panjang kali. Biar santai lah dulu. Awak kan juga lagi jangan teman nyari. Apa lagi rupanya? Kita pulang aja yuk. Ntar nyasar lagi. Tanggung nih, Man. Aku kan masih penasaran. Apa benar telur itu terbuat dari emas? Jal, emas, Jal. Makanya gua bilang diam. Ini duit. Sebentar. Ini, Jal. Rezeki nomplok, Jal. Yaudah yuk. Ayo, Loh, kok kamu sendirian? Yang lain kemana?
Putri pisah sama mereka, Paman. Bisa? Emang mereka pergi kemana, Putri? Kalau aku kasih tahu Paman Gondo, nanti permasalahannya jadi tambah ruwet. Putri, apa jangan-jangan mereka pergi ke hutan larangan? Pasti mereka ke sana. Kalau enggak, mana mungkin Putri kayak orang takut begini? Itu tuh batunya. Ayo cepet-cepet. Rio, kamu mau ngapain? Aku mau ngitung 3 langkah dari batu ini. Menurut peta ini, telur naga emas itu ada 3 langkah dari batu ini. 1, 2, 3. Kalau peta ini benar, berarti telur naga itu ada di bawah kita. Ayo kita gali, ayo. Ya Allah, sampai kapan penderitaan ini berakhir? Aku nggak sanggup melihat anakku kelaparan seperti ini. Saudara-saudara, saya sudah meminta ke pemerintah pusat agar diberikan jatah beras. Tapi mereka memberikan ini, jagung. Ya, kita wajib bersyukur. Biar bagaimanapun mereka telah memenuhi janjinya untuk memberikan bantuan kepada kita. Kita harus terima dengan lapang dada. Baiklah. Biar seperti dengan Pak Iwono yang akan membagikan jagung ini kepada kalian. Silakan. Yang saya panggil tolong ke depan ya. Joko. Warto. Karyo. Surti, suamimu kenapa? Gak tahu, Pak. Bapak mau keluar sebentar ya. Marti. Putri, apa benar ketika temanmu itu memasuki hutan larangan? Begini, Putri bisa bantu Bapak kan? Nah, sekarang katakan, apa benar ketika temanmu itu memasuki hutan larangan? Mereka bukan cuma mau masuk ke sana, Pak Kades. Maksud Putri? Mereka bilang mereka mau masuk ke Gua Kolong Nyowo dan ngambil telur naga emas itu. Astagfirullahaladzim. Langsung aja kita tangkap mereka, langsung kita ambil petanya. Jadilah kita orang kaya. Bego, gue cekik lu. Kapan lu bisa pintar? Kenapa rupanya? Kenapa? Biarkan anak-anak itu menggali dulu. Nah, setelah telur naganya ada di tangan mereka, baru kita rebut. Nah, sekarang biarkan mereka capek. Betul itu betul. Udah. Telurnya udah kelihatan tuh. Oh iya. Ambil. Pelan-pelan, ntar pecah. Hati-hati. Pelan-pelan, ntar pecah loh. Aduh. Sini. Jangan dapat. Ambil aja. Cepat, serahkan naga emas ini. Sini. Wah. Hati-hati. Iya. Anak kecil. Bisik kamu. Jul, kita kaya raya. Namanya bacot kau. Jal,
Kita jadi kayak raja. Pak, Bapak boleh ambil telurnya, tapi jangan sandera teman kita dong. Apa kamu bilang? Kamu mau juga aku sandera, ha? Wah, kurang ajar kecil-kecil ya. Saya nggak cincuk juga aneh. Anak saya. Kau bawa senjatanya, cepat. Kita kabur dari sini. Senjata apa pula nih? Saya kok maksud tahu? Ya udah ada, cepat ayo. Gondo, sekarang Bapak mau pergi. Tapi ingat pesan Bapak, baik-baik. Ya. Jangan pernah sekali-kali ada yang membuka lemari itu, termasuk kamu. Iya. Karena Bapak takut desa kita ini akan mendapat kutukan yang lebih berat. Iya, Pak. Mari saya antar ke depan, Pak. Aril. Aduh. Bantuin dong, tolong. Ayo, cepetan, ayo. Udah deh. Ya, aduh. Ariel. Asman mana? Hei, kalian jangan saling lempar gitu. Ayo, katakan pada Bapak. Asman di mana? Asman disandra, Pak. Iya, Pak. Disandra? Sandra? Siapa yang nyandra? 2 orang, Pak. Mukanya sangar, Pak. Iya, sangar banget deh. Kalau begitu, ayo kita pulang dulu. Akhirnya dapat juga jadi telur. Siap. Jul, pecahin telurnya, Jul. Udah penasaran gua. Apa isinya tuh? Lepasin aku. Lepasin. Wah, tak pecah deh. Lu mau diem nggak? Wah, tak mempan dia. Ya, Wah. Cobain lagi. Mana? Pacul mana pacul? Pakai pacul lu. Lepasin aku, Om. Diam. Diam. Buset. Udah lah, Wajar. Tak tahu lagi awak masuk gimana. Hah? Buang sajalah telur tuh. Jangan dibuang. Nah, terus mau diapakan lagi? Justru karena keras itu isinya pasti emas. Bukan masalah podatnya, awak. Kau lihat tadi, awak pakai sekop, mentalnya situ sekop. Awak pakai cangkul, tapi mempan juga dia. Terus pakai apa lagi? Alah, cerewet bener sih lo kayak nenek-nenek. Ya udah gini aja. Gua punya ide. Gimana kalau kita ke desa sekitar sini, kita cari alat yang lebih bagus buat ngancurin nih telur. Pusing gua. Rijal. Macam tahu pula kok tempat ini, kita aja nyasar. Macam tahu ada kampung-kampung sini. Apa? Ngapain lu ketawa-ketawa? Gua sih nggak tahu. Tapi nih, bocah ini pasti tahu. Cobalah aku tanyakan itu. Ayo deh, bujuk dia. Lo dengar ya baik-baik ya. Kalau lo bikin gua sama dia nyasar, gua potong-potong, gua sunat lo. Habis ya barang dia itu, Jal. Ayo, sekarang tunjukin. Ayo cepat. Jangan, Paman. Jangan, aku mohon. Cepat kau kasih tahu. Hah? Mau aku bikin kau macam telur ini? Ku pecahkan, ku belah 2 kepala kau nanti. Dengar tuh, kata si setan. Berani nggak lo sama setan?
Pak Kades! Pak Kades! Wah, ini ada apa ini? Pak Kades! Aku mohon, Pak! Saya sudah tidak punya siapa-siapa di dunia ini kecuali Asman, anak saya itu, Pak Kades. Pak, maaf Pak. Sebaiknya kita bantu ibu ini, Pak. Lagian Yasid dan Ariel sudah membuktikan, Pak, kalau hutan larangan itu tidak berbahaya lagi, Pak. Ya, Pak, kita bantu, Pak, ya. Tapi saya tidak ingin seorang pun memasuki hutan larangan itu. Saya takut kutukannya semakin berat. Karena lihat, kita semakin kelaparan. Apalagi semenjak naga itu tewas. Benar, Pak. Saya sependapat dengan Bapak sebelumnya. Lagi pula, Pak Jo juga berpesan hal yang sama, kan? Tapi menurut saya... Kalian masih ingat, kan? Masih ingat, kan? Ini semua gara-gara Pak Joyo. Coba, kalau Pak Joyo tidak masuk hutan larangan itu, kita tidak seperti ini. Pak, maaf, Pak. Pak Jo nggak bersalah, Pak. Dia itu cuma membantu, Pak. Pak Jo itu nggak terima karena setiap bulan purnama, gadis perawan di kampung ini selalu lenyap, Pak, dimangsa sama naga itu, Pak. Jadi Pak Jo nggak bersalah, Pak. Baik, Pak Kades. Kalau Pak Kades tidak mau mencari anak saya di hutan larangan itu, biar saya sendiri yang akan masuk ke hutan sana. Kenapa Pak Kades selalu melarang saya? Saya rela mati, Pak, demi anak saya, Asman. Lepasin. Jangan larang saya. Gondo, cepat, siapkan pasungan. Kita tangkap perempuan itu. Baik, Pak. Jal, masih lama ya, Jal? Orang keleo, Jal. Ayo, kenapa tunggu ini, Jal? Anak toyol. Cepat, geledek banyak kali, Jal. Masa kau nggak tahu ini daerah sini nih? Itu rumah siapa? Rumah... Apa memancing lama kali? Ku tanya, jawab cepat. Rumah siapa? Masa kau tak tahu? Kau udah di sini? Hah? Itu rumah Paman Gondo. Nah kan, lama kali kau jawab. Masa mana pula? Bilanglah dari tadi. Bikin warna hitam aja. Dengar ya, lu jangan bohongin gua. Gua mampusin lo. Hah? Dengar gak lo? Jol, lu kontrol dulu, Jol. Aman apa enggak? Iya, beres lah. Kau pegang dulu. Iya, mana toyol? Gua citak lo. Macam tahu pula awak mau kemari. Tak dikunci rupanya. Oh, semua rumah nampaknya. Pas lah kan? Mana Jol? Mana ini? 86. Mantap. Ada orang yang dalam. Dia mana tuh? Apa kau? Iya masih gini. Memang tak ada orang di sini. Tapi kan kalau warga tahu, tambah pasal lagi gitu rupanya nanti kan? Yang baca belum. Sebenarnya saya itu sampai sekarang masih heran, Suti, sama ayah kamu. Kenapa dia tidak pernah mau membuka pikirannya? Ya maklum lah, Mas. Namanya juga masih trauma. Mas kan tahu sendiri, selama ini hutan itu selalu makan korban. Tapi Yasid dan Ariel kan sudah membuktikannya. Kalau hutan larangan itu tidak berbahaya lagi. Jadi kita nggak perlu takut dong. Siapa yang bilang hutan larangan berbahaya? Justru yang berbahaya tuh ini. Kamu siapa? Tidak penting siapa saya. Yang penting kalian sekarang angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, gua tembak kepala lu. Jangan Pak, jangan. Sabar Pak. Iya, saya angkat tangan Pak. Iya. Masuk. Masuk. Iya. Masuk. Tembak. Masuk.
Maaf ya Put, Zid, gara-gara aku Asman disandra. Aku kan udah bilang sama kalian dari tadi, kalian itu jangan nyari gara-gara. Kalau udah kayak gini, mau gimana coba? Bukan kamu aja kok yang salah, Ril. Aku juga salah, gara-gara nantangin Asman masuk ke hutan larangan itu. Pokoknya ini salah kalian berdua. Kalau sampai Pak Kades nanya, jangan sangkut-sangkutin aku ya. Put, mau kemana? Mau pulang. Maaf ya, gara-gara aku persahabatan kalian berantakan. Gak apa-apa kok, Ril. Kayaknya aku juga harus pulang. Tunggu. Ya udah, taruh. Tunggu sebentar. Daripada tangan awak hancur nanti. Pel juga pecah. Cepat. Telur awak yang kena. Ya udah, taruh di sini lo. Aku awel bener jadi orang. Cepat. Mau dapat duit nggak lo? Pasti lah makin kaya ini. Cepat. Hampir tak kena. Tapi tak bisa juga ada telur. Sudah buang aja telur lah. Apa buang-buang? Sekali lagi. Coba bikin kayanya kita ini. Coba lah sini kau. Apa aku bilang? Hah? Sudah kan? Boleh juga kan kawan? Kita buang saja ini. Kayaknya sih itu suara dua orang penjahat yang nyandra Asman. Coba deh aku lihat dari samping. Sudah buang aja telur lah. Apa buang-buang? Sekali lagi. Coba bikin kayanya kita ini. Coba lah sini kau. Kan apa aku bilang? Sudah mendingan kita buang saja telur ini. Hah? Berat-berat banget. Lo tenang dong, kasih gua waktu untuk berpikir, jangan bawel terus. Apa? Kamu mikir? Nah, kau saja lah berpikir. Awak tak mau. Kau dapat ide? Dapat kau ide rupanya. Macam mana? Lo diam aja. Ya sudah lah. Mereka ternyata nggak bisa ngancurin telur naga itu. Nah, kan? Apa gue bilang kan? Mending kita buang saja. Macam tangan putar-putar baca pula ya itu. Hah? Ya Zid. Kenapa, Ril? Gawat, Zid. Gawat. Gawat kenapa, Ril? Asman. Di mana Asman? Asman sekarang ada di rumahku. Di rumah kamu? Iya. Ayo kita ke sana sekarang. Ayo cepat. Bilang daripada kita main telur itu tak pecah-pecah, mainnya kita mainkan telur kita aja. Maksud lo apa? Cobalah kau tengok sana itu. Tengok dulu. Kadang pinter juga. Terus apa rencana kamu? Justru aku baru mau nanya kamu. Gimana mau kita lapor ke Pak Kades? Siapa tahu dia bisa ngumpulin warga buat nangkep mereka. Jangan. Buru-buru Pak Kades menolongin kita. Yang ada melamarin kita. Karena Pak Kades sendiri bilang kalau semuanya dilarang keluar malam-malam. Iya ya. Aku dapat rencana. Apa rencana kamu? Kamu punya jala sama petasan? Aku sudah punya, tapi aku harus usahain
Aku bisa cari. Tapi untuk apa itu? Aman, Ril. Pintunya nggak dikunci. Siapa yang masuk? Kalau begitu yang masuk, aku jaga di luar. Pintunya nggak terkunci. Jangan-jangan kita masuk yuk. Ayo, kita masuk aja. Waduh, gawat. Yazid ada di dalam lagi. Kalau ketahuan gimana ya? Siapa nih? Shh. Kucing. Siapa tadi itu? Tadi suara kucing kan Pak Kades? Kucing? Atau jangan-jangan makhluk dari hutan larangan Pak Kades? Bisa juga Pak Yono. Nah, kalau begitu, ayo kita tinggalkan tempat. Ayo. Kunci pintunya Pak. Ayo Pak. Mamma mia! Hei! Mau apa kau sama istriku, ha? Apa kau? Hah? Berani kau sama awak? Kau lihat nih, bini kau ini ku perkosa bolak-baliknya nantinya itu kan. Iya dah, Jal. Jal, ada saja mengganggu kita. Coba kau tengok dulu itu. Lu yang lihat. Masa awak yang tengok, Jal? Gua tembak lu. Cepat sana. Lihat. Iseng-iseng kali orang-orang sini rupanya. Hei, muka kiri, mati rodok. Tak ketara kan bahasa asli kan? Ada lama awak di sini, berani-berani sekali kalian keluar kemari, ha? Tunjukkanlah congor kau itu. Hei, mana kau? Baru rupanya kalian ini. Macam banci pula kalian tak menunjukkan muka kalian itu. Woi! Sini sama aku. Ku lawan kau. Anjing! Mama sakit, Mama sakit, Mama. Rijal sakitan, Mama. Sakit, Jal. Aduh. Rijal! Rencana pertama udah berhasil. Sekarang rencana kedua. Ayo. Aduh, kaki awak aja dilenakan sama anak itu Jal. Jangan aja bantu awak aja. Lu macam-macam aja. Pegang tuh pistol. Kurang ajar. Anak siapa cucu siapa berani sama gua?
Nggak tahu apa dia gua kanibal. Gua makan biji matanya ntar. Hei setan alas! Siapapun kamu keluar! Malam, Pak. Kurang ajar anak toyol. Ngapain kamu sini? Ya, seharusnya saya yang nanya Bapak. Ini kan rumah saya, Pak. Kurang ajar anak toyol, lu nantangin gua lo, ha? Aduh, apa ini? Yes, Pak. Aduh, hei, Jol! Lepasin gua! Pak Jol, lepasin gua, Pak Jol, tolong gua, Pak Jol. Aduh, Pak Jol, gua dikeroyok, Pak Jol, tolongin gua. Lepasin gua, anak toyol. Lepasin gua, anak toyol. Gua cekik kerau. Di sini rupanya kalian, ha? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Jol, tembak dia. Ya udah, lepasin gua. Jol, ayo tembak dia, Jol. Apa? Kau minta bantu sama awak? Tak mungkin lah awak bantu kau dulu. Kaki awak pun dibikin belat-belat sampai bengkak-bengkak begitu. Awak dendam kali sama dua anak ini. Awak, lepasin gua dulu, Pak Jol. Berarti kamu nggak apa-apa kan? Mereka bisa. Apa aja itu? Sekarang gantian, Dan. Ampun, Pak. Ampun. Sekarang kalian tunggu saat pembalasan gue ini, kan? Mama. Jol. Tak apa-apa. Kalian nggak apa-apa? Awak tak apa-apa. Jol, lo ngapain, Jol? Jol! Mama. Kalian nggak apa-apa? Kalian nggak apa-apa? Lepasin gue! Anak toyol! Lepasin! Asal anak toyol! Menurut peta, telur ini nggak bisa dihancurkan secara paksa. Terus, gimana cara bukanya? Cara bukanya sih katanya dibakar. Dibakar? Iya. Coba kamu bakar sekarang. Sama-sama, Ariel. Atas nama warga desa Caringin, Paman mengucapkan banyak-banyak terima kasih, ya. Kalau bukan karena kamu, pasti desa kami nggak akan terlepas dari kutuk telur naga itu. Iya, Ril. Kalau kita nggak nemuin emas itu, kita nggak akan bisa membenahi desa ini. Makasih ya, Ril ya. Om cuma bisa ngantar kamu sampai sini. Selanjutnya kamu akan diantar bapak ini, ya. Hati-hati di jalan. Salam buat orang tua kamu di Jakarta, ya. Ya, Paman.